Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa anak-anakku sekalian yang soleh-solehah, yang berbahagia dan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada PJJ PAI. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan di pagi hari ini alhamdulillah kita fresh dan masih segar, sehat, dan di musim pandemi ini Pak Jamal harap tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga kesehatan dengan cara hidup atau pola hidup yang bagus ya, yang apa itu namanya, sesuai dengan protokol kesehatan dan pola makan, pola hidup dan juga jangan kakek pola. Nah, supaya kita itu sehat. Baiklah, kita teruskan. Minggu yang lalu kita sudah sampai di Pulau Jawa. Ya. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama kita sudah sampai di perkembangan Islam di Sumatera, kemudian di Pulau Jawa. Kemudian sekarang kita lanjutkan di pulau yang berikutnya, yaitu di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Pada abad ke-15, pedagang muslim dari Sumatera sudah mendatangi Pulau Sulawesi. Jadi pulau-pulau Sumatera yang di awal itu sudah ada dulu dihinggapi oleh para mubaligh Islam, ya. Lalu mengadakan ekspansi. Lalu pada abad ke-15 para pedagang muslim dari Sumatera sudah mendatangi Pulau Sulawesi. Nah, disinilah mereka bisa berdagang, juga mengembangkan agama Islam seperti di Sumatera. Lalu pada tahun 1562 sampai 1564 Masehi, di kerajaan Goa Talau telah terdapat kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang cukup besar. Jadi sudah punya modal pada waktu di kerajaan Goa Talau, nah, itu sudah ada kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah yang lumayan cukup besar. Kemudian pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama waktu itu Karaeng Tonigalo, namanya Karaeng Tonigalo, masuk Islam dan kemudian bergelar dengan Sultan Alauddin. Nah, ini kalau sudah raja lalu masuk Islam itu gelarnya pakai sultan. Sultan itu bahasa Arab, dari bahasa Arab yaitu sultan. Artinya apa? Raja. Jadi kalau Anda mendengar raja-raja yang diawali dengan kata-kata sultan itu pasti Islam. Sultan Hasanuddin, Sultan Hasanul Bolkiah, Brunei, Sultan Trenggono, Sultan Alauddin, Sultan dan sebagainya, banyak sultan. Pada tahun 1611 Masehi, 1611 Masehi, Kerajaan Bone berhasil ditaklukkan dan diislamkan, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan Hindu, ya. Sana itu basisnya itu kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di Dipa, Daha, dan Kauripan. Kemudian pada tahun 1550 Masehi, Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam. Ia bergelar Sultan Suryamullah. Nah, Sultan lagi toh, karena raja. Kemudian Sultan Suryamullah memindahkan ibu kota kerajaan Banjar dari Muarabahan ke Banjarmasin yang letaknya lebih strategis dan sampai sekarang di Banjarmasin itu.
Kemudian proses penyebaran Islam di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575 Masehi, Kalimantan. Sekarang yang kelima, yaitu Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Pada tahun 1400 sampai dengan 1500 Masehi, ini berarti sekitar abad ke-15 Masehi. Ya. Agama Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Nah, ajaran tersebut dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam antara lain Raja Ternate, ya, ini masuk Islam. Lalu setelah masuk Islam, lalu diberi gelar Sultan Mahrun. Sultan Mahrum. Kemudian Raja Tidore, setelah Islam, masuk Islam, kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Ini Sultan Jamaluddin, bukan Sultan Jamaluddin. Sultan Jamaluddin, Raja Jamaluddin. Kemudian Raja Jailolo masuk Islam, lalu berganti nama Sultan Hasanuddin. Yang terkenal nih, Sultan Hasanuddin. Kemudian Raja Bacan yang setelah masuk Islam, lalu bergelar dengan Sultan Zainal Abidin. Nah, selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke wilayah Irian. Nah, daerah Irian yang dimasuki Islam adalah Misau, Jalawati, Pulau Waigio. Waigio bukan Wagio. Wagio itu nama temanmu. Pulau Waigio dan Pulau Gebi. Nah, ini yang dihinggapi Islam. Baiklah, kita akan membahas peranan umat Islam di Indonesia. Pada masa penjajahan, ini masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia telah banyak mendatangkan perubahan, antara lain A. Masyarakat Indonesia telah dibebaskan dari pemujaan terhadap berhala dan pendewaan terhadap raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, nyembah-nyembah berhala itu udah enggak ada ya. Dinamisme, animisme udah enggak ada. B. Berkembangnya berkembangnya rasa persamaan hak dan rasa keadilan. C. Tumbuhnya semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Ini namanya apa? Rasa nasionalisme. Semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan. Nasionalisme. Bahasa Arabnya itu hubbul waton. Nah, itu dan nyanyiannya. Nah, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman. Nah, dan seterusnya ini ada nyanyian tuh. D. Semboyan Islam adalah agama yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Telah mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha mewujudkan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Nih. Memang cinta damai Islam, tapi lebih cinta kemerdekaan. Artinya berjuang mengusir penjajah. Menggeloranya semangat jihad fisabilillah untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa, negara, dan agama. Di berbagai daerah timbul perlawanan-perlawanan. Di berbagai daerah timbul perlawanan-perlawanan terhadap penjajah, seperti perlawanan terhadap penjajahan Portugis, Belanda, dan lain-lain. Pada masa perang kemerdekaan, umat Islam didorong oleh para ulama untuk berjuang melawan penjajah. Peranan ulama Islam di Indonesia pada masa perang kemerdekaan adalah A. Membina kader umat Islam melalui pesantren dan pembinaan masyarakat. B. Turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang seperti siapa? Fathaillah, Pangeran Diponegoro.
ya, Pangeran Diponegoro, kemudian Imam Bonjol, dan lain-lain. Lalu C, mendirikan organisasi-organisasi Islam sebagai wadah pembinaan umat. Nah, kita akan sekilas membahas organisasi-organisasi Islam di Indonesia, ya, dari sejak zaman penjajah ya dulu, dari mulai awal dari Indonesia sampai sekarang, dan organisasi mana-mana yang masih eksis. Yang pertama, Serikat Dagang Islam atau SDI, atau nanti pada perkembangannya dirubah menjadi SI, yaitu Serikat Islam. Nah, SDI ini didirikan pada tahun 1905. Di mana? Di Solo, Jawa Tengah, oleh Haji Samanhudi. Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adi Suryo. Nah, tujuan mendirikan SDI ini adalah untuk menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Cina yang mendapatkan perlakuan istimewa dari penjajah Belanda saat itu. B. Pada tahun 1912 SDI dirubah. Nah ini tahun rolas dirubah menjadi SI, menjadi Serikat Islam. Pedagangnya dihapus, tapi tinggal Serikat Islam. Ini adalah atas usulnya dari Haji Omar Said Cokro Aminoto, yang disingkat dengan apa? HOS Cokro Aminoto. HOS itu singkatan dari kata Haji Omar Said, bukan HOS. HOS itu presenter, bukan. HOS Cokro Aminoto, yang bertujuan untuk menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan yang menimpa seluruh rakyat. Ini SDI. Yang kedua, organisasi namanya Muhammadiyah. M-nya double ya, Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya untuk mencerdaskan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Lalu usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mendirikan sekolah, ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, rumah sakit, ya, panti asuhan, rumah penampungan warga miskin, dan lain-lain, termasuk perguruan tinggi. Ya, sekarang banyak UMP misalnya ini, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, atau misalnya Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, pakainya dot, Nahdlatul Ulama. Disingkat NU, ya, NU. Artinya apa? Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. NU ini didirikan pada tanggal 31 Januari, ini besok, ulang tahun 1926. 1926 di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. NU ini berjuang melawan penjajah dengan mengeluarkan pernyataan politik yang isinya menolak Raja Roti, menolak rencana ordonansi, menolak diadakan milisi. Ya, ini NU. Nah, sampai sekarang NU hampir sama dengan Muhammadiyah. Artinya usaha yang dilakukan yaitu mendirikan sekolah. Banyak sekolah-sekolah namanya sekolah baik yang di bawah dinas maupun Kemenag, MI, MTS, pakai nama biasanya pakai Ma'arif NU, Manu, Ma'arif NU, SMK Ma'arif NU, udah Ciborong, di Banyumas banyak sekali, SMA, SMK Ma'arif NU, SD, SMP, MTS banyak sekali, dan universitas juga ada, banyak di Indonesia, dan sekarang sudah bermunculan termasuk di Purwokerto, namanya UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, baru beberapa tahun berdiri,
tapi sudah cukup banyak mahasiswanya ya. Kalau di Jawa Timur itu UNU udah berkembang banyak. Oke, kemudian Al-Irsyad. Al-Irsyad ini didirikan pada tahun 1914 Masehi di Jakarta oleh Ahmad Surkati, kemudian Umar Manggus dan kawan-kawan. Al-Irsyad ini berjuang melalui pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah baik di sekolah agama, baik sekolah agama maupun sekolah umum seperti SMA, SD Al-Irsyad, TK Al-Irsyad ya, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad ya. Cuma di Purwokerto belum ada SMK Al-Irsyad ya, belum ada. Kemudian yang berikutnya organisasi yang bernama Persis. Persis itu singkatan dari atau antonim dari Persatuan Islam. Persis ini didirikan pada tahun 1923 Masehi di Bandung oleh Kiai Haji Zamzam. Tujuan Persis ini adalah untuk memberlakukan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis di masyarakat. Ini arahannya ini ke negara Islam Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Persatuan Umat Islam, disingkat dengan PUI, PUI. PUI ini didirikan pada tahun 1942 di Majalengka oleh Kiai Haji Abdul Halim. Lalu PUI ini bergerak di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Yang ketujuh, Persatuan Tarbiyah Islam, disingkat PERTI. Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI. PERTI ini didirikan pada tahun 1930 Masehi di Candung Bukit Tinggi oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasul dan kawan-kawan. PERTI ini sebagai organisasi non-politis yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan amal. Nah, pada masa penjajahan Jepang, semua organisasi Islam berkumpul dalam satu wadah partai yang bernama Majelis Islam Tinggi. Anak-anak sekalian, pada masa pembangunan sekarang, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia itu masih harus menghadapi penjajahan seperti Jepang, September 45, Sekutu pada bulan November 45 sampai Maret 46. Belanda, ini pada agresi Belanda pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan juga melalui usaha-usaha diplomatik seperti Perjanjian Linggarjati. Ini pada tahun berapa? Ya, bulan November tahun 1946. Kemudian Perjanjian Renville bulan Desember 47. Perjanjian Roem-Royen. Anda udah hafal belajar sama Pak Waluyo. April 1949 dan Konferensi Meja Bundar disingkat dengan apa? KMB di Den Haag. Ini pada tanggal 2 November 1949. Nah, sekarang peranan organisasi Islam di Indonesia, terutama yang eksis ya, sekarang yang masih eksis ya. Yang pertama Muhammadiyah. Tadi sudah saya singgung tapi sedikit ya, tapi masih bersama dengan organisasi lain yang walaupun sekarang sudah nggak eksis. Yang pertama Muhammadiyah melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini usahanya di bidang pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan, mendirikan klinik atau rumah sakit, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini walaupun lebih muda daripada Muhammadiyah, tetapi warganya
lebih banyak, ya. Dan sudah punya PCI INU di hampir 50 lebih di dunia. Nah, jadi pengurus cabang internasional NU di Sudan, di Yaman, di Mesir, di Amerika, di Cina, dan sebagainya. Di Belanda itu ada pengurus cabang internasional atau istimewa NU, ya. Namanya PCI NU. Nah, usahanya mendirikan madrasah-madrasah dan perguruan tinggi. Dengan eksisnya ini kan karena dia organisasi ini punya madrasah dari TK di Ponorogo, SD atau MMI, madrasah madrasah NU Ma'arif NU, Aliyah, dan perguruan tinggi UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Broto. Ini di Broto ada. Kemudian mendirikan, mengelola, dan mengembangkan pondok pesantren. Nah, ini mayoritas di Indonesia itu pesantren lah milik NU, walaupun ada yang milik Muhammadiyah dan juga milik yang non Muhammadiyah dan non NU, netral. Nah, seperti Gontor, itu pondok tidak berlabel NU maupun Muhammadiyah, dia netral. Kemudian membantu dan mengurusi anak-anak yatim. Ini punya panti-panti asuhan, ya, asuhan. Membantu dan mengurusi anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga, ini ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini eksis sekali karena perannya itu sekarang masih diperlukan, memberikan fatwa dan nasihat keagamaan. Kemudian memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjadi penghubung antara ulama dan umaro. Jadi menjadi penghubung, nara hubung antara ulama, itu golongan kiai, dan umaro. Umaro itulah pemerintahan. Umaro. Jadi yang berhak memberikan fatwa itulah Majelis Ulama Indonesia. Di MUI ini gabungan dari ulama-ulama se-Indonesia. Ada ulama dari NU, ulama Muhammadiyah, ulama Al-Irsyad, kemudian Salafi, dan sebagainya. Semua organisasi itu terwakili di MUI semua. Lalu memberikan fatwa. Fatwa itu fatwa kolektif, bukan fatwa per orang, tapi fatwa organisasi MUI itu. Misalnya fatwa vaksin COVID-19. Ini kemarin sudah difatwakan halal. Halal. Berarti kita sudah yakin, ya, itu halal. Nah, oke. Baiklah, anak sekalian, selesai sudah kita membahas sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Dari Sumatera sampai dengan Maluku dan sekitarnya, sudah. Kemudian dengan berbagai organisasi yang dibentuknya. Oke. Yang terakhir, Anda kerjakan evaluasi ini 5 soal, silakan dikerjakan. Waktunya dari mulai jam pelajaran sampai besok lagi, berarti 24 jam untuk mengerjakan evaluasinya. Yang penting mengerjakan, sudah ada semuanya di atas, dibuka lagi, ya. Kalau ingin lebih detail, Anda silakan baca buku agama Islam, buku paket, ya. Kalau yang senang sejarah, ya. Kalau enggak pun sudah cukup dari ini, informasi ini udah dari PowerPoint Pak Jamal yang Pak Jamal bikin, ya, buat. Silakan Anda kerjakan 1 sampai 5. Ya. Kalau seperti ini harus dikerjakan kalau ingin nilainya bagus, karena kalau nilai harian ini PH ini skornya atau bobotnya itu 2. Kemarin ada yang cuma 1 soal, paling yang mengerjakan banyak,
tapi ada 8 atau 7 siswa yang belum mengerjakan. Nah, ini karena saya rekap ya, wajib merekap semuanya. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.